Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan, terutama virus yang merugikan pada hewan dan tumbuhan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang virus yang merugikan karena menimbulkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Nah, penyakit apa saja yang menjangkiti hewan yang disebabkan oleh virus? Yang pertama adalah penyakit kuku dan mulut atau foot and mouth disease. Penyakit mulut dan kuku ya atau PMK ya. Ini menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba dan hewan berkuku belah lainnya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh aptovirus dari famili atau keluarga Picornaviridae. Nah, ini adalah contoh dari virus yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut. Nah, ini contohnya ya, hewan-hewan ini memiliki gejala-gejala penyakit yang tampak yaitu seperti produksi saliva atau air liur yang berlebihan. Penyakit yang selanjutnya adalah rabies. Nah, kalian tahu bahwa rabies ini adalah zoonosis ya, jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies ini merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia ya melalui gigitan atau air liur dari hewan penderita seperti anjing, kucing, kelinci, juga monyet ya. Itu juga dapat menularkan rabies kepada manusia. Nah, ini adalah contoh virus rabies ya. Penyakit yang selanjutnya adalah tumor atau kutil. Tumor atau kutil pada hewan ini menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Nah, penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Nah, pada ayam, tumor ini disebabkan oleh Rous sarcomavirus, sedangkan pada sapi itu disebabkan oleh bovine papillomavirus. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah contoh sapi yang terinfeksi oleh virus tadi ya, virus kutil. Nah, ini adalah kutil yang terdapat pada sapi. Yang selanjutnya adalah tetelo atau NCD atau Newcastle disease. Nah, kenapa disebut Newcastle disease ya? Karena penyakit ini atau tetelo ini ya, itu pertama kali menjangkiti ayam-ayam yang berada di Newcastle di Inggris. Jadi virus ini menyerang unggas ya. Penyebabnya adalah NCD atau Newcastle disease. Kemudian gejala-gejala yang terjadi pada ayam itu ada diare, batuk, kehilangan keseimbangan sehingga tubuh akan berputar-putar dengan kepala yang tertekuk. Nah, kemudian virus ini bisa menyebabkan kematian pada ternak dan virus yang menyerang ayam ini menyebabkan kerugian ya, terutama di industri peternakan unggas. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah contoh ayam yang terinfeksi oleh Newcastle disease ya atau tetelo pada ayam. Jadi ini kepalanya tertekuk ya. Virus yang selanjutnya adalah flu burung atau dikenal dengan avian influenza atau H5N1 ya galornya. Jadi flu burung ini juga termasuk zoonosis. Pertama dia menyerang unggas tapi dia bisa menular kepada manusia. Ini adalah contoh ayam-ayam yang mati karena terinfeksi oleh avian influenza. Jadi ini juga bisa ya menular ke babi dan juga ke manusia. Virus yang selanjutnya adalah virus Gumboro. Tahukah kalian kenapa disebut virus Gumboro? Ya, virus Gumboro berasal dari wilayah Gumboro di Amerika dan virus Gumboro ini menyerang unggas. Nah, virus Gumboro dikenal dengan infectious bursal disease. Disebabkan oleh kelompok virus RNA rantai ganda dari keluarga Birnaviridae.
Nah, bagaimana tanda-tanda atau gejala penyakit gumboro? Nah, ini adalah ayam pedaging yang diserang oleh virus gumboro dengan tanda-tanda badannya lesu, kemudian sayapnya menggantung, dan terdapat kotoran yang menempel pada kloaka di daerah sini ya. Nah, ini apabila unggas terserang oleh virus ini bisa mengakibatkan mortalitas yang sangat tinggi, bahkan sampai 100%. Ayam yang terserang oleh virus gumboro ini akan menyebabkan imunosupresi atau penurunan reaksi pembentukan antibodi akibat kerusakan organ limfoid, sehingga berbagai penyakit mudah masuk ke dalam tubuh ayam. Selanjutnya adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Yang pertama adalah virus mosaik. Virus mosaik menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, gejalanya adalah timbulnya bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mosaik dapat terjadi melalui perantara serangga. Nah, seperti apa tanaman yang terserang oleh virus mosaik? Daun tanamannya mengalami bercak-bercak kuning, ya, karena ini terinfeksi oleh mosaik virus. Ya, di atas ini tanaman tembakau dan di sini adalah yang di bawah ini adalah tanaman mentimun. Yang kedua adalah virus tungro. Virus ini menyerang tanaman padi sehingga tanaman padi mengalami kekerdilan. Nah, seperti ini ya, karena dia kerdil, maka produktivitas tanaman padi pun akan menjadi menurun. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus tungro ini adalah dari kelompok Caulimoviridae. Penyebaran virus tungro terjadi melalui perantara serangga, yaitu warna coklat dan warna hijau. Ini adalah warna hijau yang menjadi vektor dari penyakit kerdil pada tanaman padi yang diakibatkan oleh virus tungro. Yang ketiga adalah penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl atau penyakit daun yang menggulung ya, penyakit yellow. Nah, ini disebabkan oleh virus TYLCV atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Penyakit ini menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan menggulung. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini pada organ daun tanaman yang muda akan menggulung dan berwarna kuning. Selanjutnya, yang keempat adalah penyakit TYM atau Turnip Yellow Mosaic. Penyakit Turnip Yellow Mosaic ini disebabkan oleh virus TYMV atau Turnip Yellow Mosaic Virus. Penyakit ini akan menyebabkan daun tembakau, tanaman kapas, dan lobak akan menggulung. Seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini ya bentuknya ya. Ini akan menggulung daunnya. Yang kelima adalah penyakit tristesa pada tanaman jeruk. Penyakit tristesa ini disebabkan oleh Citrus tristesa virus. Ya, citrus itu tanaman jeruk ya. Nah, disebarkan oleh kutu daun dan tanamannya akan mengalami kekerdilan, kemudian klorosis pada daun, gugurnya bunga, penurunan jumlah produksi tanaman jeruk, dan ukuran buahnya pun menjadi kecil. Nah, demikian informasi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.